Halo pemirsa sekalian, saya Deddy Kurniawan dan Anda sedang menonton YouTube channel saya Call Deku on Request. Pada video tutorial kali ini saya akan mengupas tentang penyusunan daftar pustaka atau reference pada karya ilmiah dengan mengacu secara khusus kepada APA style. Pertama, saya akan membahas tentang definisi dan ruang lingkup daftar pustaka atau reference list serta tujuan dan manfaatnya. Kemudian, kita akan membahas secara teknis tata cara penulisan daftar pustaka dengan rujukan pada APA Style sebagai salah satu gaya penulisan yang populer di bidang sosial humaniora dan pendidikan. Mari kita simak penjelasan berikut ini hingga tuntas. Dalam dunia akademik, kejujuran dan transparansi adalah hal yang sangat penting dan dihargai. Ini adalah salah satu bentuk etika akademik yang harus dipegang teguh. Salah satu penerapannya adalah dengan mencantumkan daftar pustaka atau reference dengan baik pada setiap karya ilmiah yang kita tulis. Daftar pustaka bukan sekedar daftar nama dan judul buku yang kita rujuk dalam tulisan. Ia menegaskan bahwa tulisan kita memiliki landasan dan dukungan ilmiah, sekaligus mengakui bahwa gagasan kita berdiri di atas gagasan orang lain atau ide-ide akademisi sebelum kita. Melalui daftar pustaka, pembaca dapat menyusuri jejak pemikiran hingga ke sumber aslinya dan memahami konteks yang melatar belakanginya. Tanpa daftar pustaka yang rapi dan sesuai dengan standar, sebuah karya ilmiah akan kehilangan kredibilitas dan akuntabilitasnya. Sekarang, mari kita mulai dengan memahami definisi, batasan, tujuan, dan daftar pustaka atau reference list sebagai langkah awal sebelum kita belajar tentang teknis penyusunannya. Daftar pustaka atau reference adalah suatu daftar lengkap sumber yang kita gunakan dan kutip dalam penulisan karya ilmiah. Semua rujukan yang disebutkan dalam sebuah teks harus muncul di reference list dengan lengkap dan jelas, sehingga pembaca bisa menelusuri kembali sumber aslinya. Daftar pustaka ini disusun sedemikian rupa dengan mengikuti standar atau gaya penulisan tertentu. Disusun secara alfabetis dan diletakkan di bagian akhir pada suatu tulisan. Dalam bahasa Inggris, daftar pustaka disebut sebagai reference. Akan tetapi ada beberapa istilah lain yang biasa digunakan walaupun definisinya berbeda. Reference hanya memuat sumber-sumber yang benar-benar dikutip dalam suatu tulisan atau biasa disebut sebagai in-text citations. Istilah lain yang biasa digunakan adalah works cited. Sementara bibliografi adalah daftar seluruh sumber bacaan, baik yang dikutip maupun sumber bacaan tambahan yang tidak benar-benar dikutip dalam tulisan kita. Reference adalah suatu unsur yang biasa ditemukan dalam karya tulis berbentuk artikel jurnal, sementara bibliografi biasanya ditemukan dalam karya berbentuk buku. Pada video ini saya hanya akan membahas dan berfokus pada reference dan cara penulisannya dengan asumsi bahwa kita akan membutuhkannya dalam penulisan karya tulis ilmiah kita. Kita akan menggunakan istilah reference atau reference list sebagai padanan dari istilah bahasa Indonesia daftar pustaka. Daftar pustaka atau reference disusun dengan beberapa tujuan umum. Pertama, daftar pustaka memberikan kredit kepada penulis asli. Ini bukti etika seorang penulis di dalam dunia akademik dengan menyatakan secara transparan bahwa gagasannya disusun berdasarkan gagasan orang lain. Kedua, daftar pustaka memberikan dukungan dasar teori dan data yang mendukung tulisan kita. Ini penting untuk mencegah klaim berlebihan atas sesuatu gagasan tanpa didukung bukti yang kuat. Ketiga, daftar pustaka juga memudahkan pembaca untuk memverifikasi dan mengeksplorasi kembali sumber lebih lanjut. Dengan demikian, jika pembaca ingin memahami suatu fakta lebih lanjut dan menelusuri jejak gagasan kita, ia dapat menggunakan daftar pustaka sebagai alur pencarian. Adapun manfaat dari daftar pustaka yang rapi dan sesuai dengan standar adalah sebagai berikut. Pertama, daftar pustaka meningkatkan kredibilitas karya ilmiah yang kita susun. Kedua, daftar pustaka menunjukkan integritas akademik dengan menghindari plagiarisme. Dan ketiga, ini juga memudahkan proses publikasi karena sudah sesuai dengan standar-standar yang berlaku secara akademik. Di dalam dunia akademik, dikenal beberapa gaya penulisan daftar pustaka. Gaya ini mengatur dan menstandarisasi penulisan daftar pustaka, dan setiap style memiliki aturan yang berbeda, khususnya dalam pencantuman informasi sumber dan urutan serta format penulisannya. Pemilihan dan penggunaan style biasanya ditentukan oleh bidang keilmuan tertentu. Berikut ditunjukkan beberapa style populer yang biasa kita temukan dan gunakan.
Misalnya, ada MLA atau Modern Language Association yang biasa digunakan dalam bidang sastra, bahasa, dan budaya. Ada juga Chicago Style yang umum di dalam bidang sejarah dan seni, dan Harvard Style yang populer di berbagai universitas dan seringkali menjadi gaya penulisan buku di Indonesia. Ada juga IE3 yang pada umumnya digunakan pada bidang teknik dan komputer. Masing-masing gaya ini memiliki aturan sendiri dalam penyusunan daftar pustaka dan kutipannya. Berikut dalam video ini kita akan berfokus kepada satu style yang dikenal sebagai APA, singkatan dari American Psychological Association Style. APA style digunakan luas dalam bidang psikologi, pendidikan, dan ilmu sosial. Style ini memberikan kejelasan dengan format author year, di mana tahun penerbitan menjadi kunci penting untuk menekankan pentingnya kebaharuan suatu pemikiran. APA mengakomodasi dan menekankan fakta bahwa ilmu terus berkembang secara cepat dan pesat, sehingga mementingkan kronologi sebuah karya. APA style sebagai suatu gaya penulisan terus berkembang dan pada saat ini berada pada versi ketujuhnya. Fokus video ini adalah penggunaan APA style dalam menyusun daftar pustaka, walaupun secara prinsip dapat disesuaikan dengan style yang lain, tentu saja dengan mengacu pada panduan-panduan resmi masing-masing style yang ada. Fitur yang paling penting dari APA style adalah penyebutan author dan date yang menekankan pada kebaharuan sumber secara kronologis. Adapun unsur penting atau bahkan wajib dalam daftar pustaka ala APA adalah nama penulis, tahun terbit, dan judul publikasi, dan sumber yang mencakup place of publication and publisher. Sementara unsur lain biasanya bersifat opsional atau tergantung jenis sumber pustaka yang kita gunakan. Sementara untuk kutipan atau in-text citation, aturan dasarnya adalah dengan menuliskan author, date atau dalam hal ini tahun, dan nomor halaman atau page number untuk kutipan langsung. Sekarang mari kita lihat terlebih dahulu berbagai jenis sumber daftar pustaka. Ada banyak sekali sumber yang dapat dimasukkan dalam daftar pustaka pada APA. Pada video ini kita akan fokus pada 6 sumber paling umum yang digunakan dalam daftar pustaka ala APA. Pertama adalah artikel jurnal. Ini biasanya dianggap sebagai sumber yang paling primer dalam karya ilmiah karena bersifat empiris dan terfokus. 2, buku. Sumber ini bersifat komprehensif dan lengkap, khususnya menjadi penting jika buku yang dimaksud adalah buku rujukan paling populer dalam suatu bidang keilmuan atau masterpiece. Ketiga, ada book section atau chapter jika yang diacu hanya sebagian buku saja, atau jika sebuah buku ditulis oleh sekelompok penulis di mana masing-masing chapter ditulis oleh seorang penulis, maka dapat dirujuk sebagai book chapter atau book section. Keempat, ada proceeding yang bisa berupa laporan penelitian, proceeding konferensi, ataupun seminar. Kelima, ada sumber online atau website yang digunakan untuk informasi digital yang dapat dari website. Dan keenam, ada tesis atau disertasi, yaitu berupa hasil penelitian sebagai bagian dari program pendidikan atau gelar di universitas. Lalu, bagaimana masing-masing sumber ini harus disusun dalam bentuk reference list? Pada bagian berikut, saya akan menjelaskan cara penggunaan dan format masing-masing sumber. Pertama adalah buku. Buku adalah di antara sumber yang paling sering diacu dalam karya ilmiah. Sumber buku sangat layak digunakan sebagai referensi, terutama jika buku yang dimaksud adalah suatu karya penting atau biasa disebut sebagai magnum opus atau mahakarya dalam suatu bidang ilmu, dengan penulisnya sebagai figur sentral dalam suatu bidang keilmuan. Penyusunan daftar pustaka berupa buku umumnya mencantumkan informasi penting seperti nama penulis, tahun penerbitan, judul buku, dan tempat dan nama penerbit. Beberapa informasi opsional juga dapat dimasukkan seperti nomor edisi jika disertakan, jika memang ada. Berikut ditampilkan format dasar dan contoh pengutipan buku berdasarkan APA style. Berikutnya adalah bab atau book section atau chapter. Jika kita hanya mengutip sebagian bab saja dari buku atau jika buku yang kita kutip dari atas bab-bab yang ditulis oleh orang yang berbeda, maka sebaiknya kita hanya mencantumkan informasi bab tersebut, bukan keseluruhan buku. Daftar pustaka berbentuk book section disusun seperti buku dengan informasi tambahan nama penulis bab dan judul bab. Ini disebutkan terpisah dari judul buku dan nama editornya. Juga kita perlu mencantumkan nomor halaman bab yang kita acu, biasanya dengan kode PP, sebagaimana ditunjukkan pada contoh berikut. Ketiga adalah artikel jurnal.
Yang perlu dipahami adalah bahwa artikel jurnal adalah bagian dari sebuah jurnal yang merupakan suatu kumpulan tulisan ilmiah dari berbagai penulis yang berbeda dan dipublikasikan secara reguler. Oleh karena itu, kita juga perlu mencantumkan nama penulis, judul artikel, dan nama jurnalnya. Biasanya, kita juga mencantumkan nomor halaman artikel serta nomor volume dan isu sebagai kronologi terbitan. Berikut ditunjukkan format dasar dan contoh daftar pustaka untuk artikel jurnal. Berikutnya adalah proceeding. Proceeding adalah kumpulan artikel ilmiah yang diterbitkan sebagai bagian dari konferensi ilmiah atau seminar. Oleh karena itu, daftar pustaka berbentuk proceeding mencantumkan nama konferensi dan institusi penyelenggaranya, serta nama editor yang bertanggung jawab dalam mengkurasi kumpulan artikel tersebut. Berikut ditunjukkan format dan contoh-contoh kutipan dalam bentuk proceeding. Berikutnya adalah tesis atau disertasi, yaitu bentuk karya tulis yang disusun sebagai bagian dari suatu program pendidikan di universitas. Tesis atau disertasi biasanya adalah karya tulis sebagai syarat kelulusan dan penganugerahan gelar akademik di akhir masa studi. Karya ini biasa disimpan di pustaka universitas. Ciri penanda karya ini adalah informasi jenisnya, misalnya master thesis atau doctoral dissertation. Jika hanya disimpan di perpustakaan, biasanya ada kata unpublished paper pada karya ini sebagaimana ditunjukkan pada contoh berikut. Jika diinput pada suatu database, maka perlu juga ditulis URL database-nya. Dan terakhir adalah sumber berbentuk website. Pertama, perlu dijelaskan bahwa sumber ini adalah sumber yang sering dianggap paling meragukan, sehingga harus diusahakan untuk dihindari kecuali memang sangat dibutuhkan dan ada kepastian validitas keilmuannya. Jenis sumber ini adalah sumber kutipan yang diambil dari laman situs tertentu yang biasanya ditandai dengan format www dan seterusnya. Sumber dari website kadang tidak memiliki data yang lengkap sehingga perlu disesuaikan. Misal, jika tidak ada nama penulis, maka biasanya kita hanya mencantumkan nama websitenya atau nama lembaganya. Jika tidak ada tahun penulisan, biasa ditulis dengan ND atau no date. Jika ada, sebaiknya ditulis tanggal, bulan, dan tahun penulisan. Ini biasanya ditemukan pada web berbentuk blog. Lalu, biasanya perlu juga mencantumkan nama halaman atau page dan nama website secara terpisah. Kita juga perlu mencantumkan alamat URL laman yang dimaksud. Terakhir dan sangat penting adalah menuliskan tanggal kita mengakses laman tersebut. Biasa disebut sebagai access date. Ini penting karena website cenderung mengalami perubahan isi lamannya di kemudian hari, sehingga pertanggungjawaban kita dibatasi pada tanggal kita mengakses laman tersebut. Berikut ditampilkan format dasar dari website dan cara memasukkannya ke dalam reference list. Ada beberapa catatan yang perlu disampaikan di sini terkait daftar pustaka. Pertama, penting untuk melengkapi seluruh identitas sumber jika ada. Semakin banyak informasi yang dicakup dalam reference list akan semakin mudah dalam memverifikasi sumber dan dengan demikian kredibilitasnya juga semakin meyakinkan. Hindari memasukkan sumber-sumber yang tidak dapat diverifikasi. Kedua, daftar pustaka disusun secara alfabetis berdasarkan nama penulis atau author base. Jangan disusun berdasarkan tahun penerbitan. Ketiga, gunakan format yang tepat untuk masing-masing identitas. Ada bagian yang harus menggunakan huruf miring atau italics, ada yang menggunakan tulis regular. Perlu juga memastikan kesesuaian format ini. Ada bagian yang perlu menggunakan huruf kapital atau huruf kecil, ada yang perlu ditulis dengan title case atau sentence case. Ini tidak kita bahas secara mendetail di dalam video kali ini. Keempat, daftar pustaka dapat disusun secara manual dengan konsekuensi penulis perlu memeriksa dan memastikan seluruh elemen yang ditulis sudah baik, sudah sesuai dengan format yang ditunjukkan. Atau kita juga dapat menggunakan aplikasi reference manager seperti Mendeley, Zotero, dan lain-lain. Bahkan kita juga dapat menggunakan aplikasi seperti Microsoft Word untuk menyusun daftar pustaka secara otomatis. Saya akan tautkan seri video saya yang membahas secara khusus tentang penggunaan Microsoft Word untuk menyusun referensi di bawah ini. Terakhir, jika masih menemukan kesulitan, cek buku manual API resmi yang ada saat ini pada versi 7 atau penjelasan ringkasnya dapat dicari pada beberapa situs. Misalnya saya merekomendasikan membaca laman situs online Writing Lab Purdue University dengan tautan di bawah ini. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin menjelaskan tentang satu miskonsepsi dalam penyusunan daftar pustaka
khususnya untuk dokumen digital. Pada era digital ini, mayoritas sumber yang kita jadikan daftar pustaka dapat ditemukan dalam versi digitalnya. Misalnya, kita dapat menemukan versi digital buku yang dikenal sebagai e-book yang dapat diunduh dari suatu website. Atau banyak juga artikel ilmiah yang dibagikan ulang di website berbagi tulisan akademik, misalnya ResearchGate atau Academia. Dalam hal ini seharusnya daftar pustaka harus tetap disusun berdasarkan sumber aslinya dan disesuaikan format berdasarkan jenisnya. Jangan menyusun daftar pustaka yang hanya menyertakan link file yang dimaksud tanpa memberikan identitas lengkap seperti nama penulis, tahun, dan judul. Gunakan link yang dimaksud jika memang dalam laman situs atau dokumen resmi berbentuk file digital yang biasa dibagikan institusi tertentu, misalnya laporan. Dengan pemahaman ini, mari kita lebih disiplin dan hati-hati dalam menyusun daftar pustaka yang profesional. Sebagai penutup, ada beberapa poin kesimpulan yang dapat disampaikan. Pertama, dengan menyusun daftar pustaka yang baik dan benar, kita dapat menunjukkan profesionalisme dan kredibilitas dalam dunia akademik. Kedua, daftar pustaka disusun berdasarkan gaya penulisan yang sesuai dengan kebutuhan atau persyaratan suatu institusi atau ruang lingkup keilmuan. Misalnya dalam video ini kita sudah menyampaikan penjelasan tentang APA style sebagai suatu gaya penulisan yang populer untuk bidang sosial humaniora dan pendidikan. Cermatilah gaya penulisan yang akan digunakan dengan mengacu pada buku manual resmi atau melalui laman situs yang secara khusus memberikan panduan penulisan dengan gaya tertentu. Pastikan daftar pustaka sudah disusun sesuai dengan aturan yang dipakai dan hindarilah kesalahan-kesalahan yang bisa dipahami sebagai kecerobohan atau bahkan tidak etis. Demikianlah video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Like, share, dan subscribe video ini untuk mendukung dan memotivasi saya dalam menghasilkan video-video terkait penggunaan teknologi dalam pembelajaran yang berkualitas dan memastikan Anda mendapatkan notifikasi untuk video-video saya selanjutnya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau request tutorial tertentu, silakan postkan pertanyaan atau request tersebut di kolom komentar pada video ini. Insya Allah akan saya respon dengan video tutorial sesuai kebutuhan. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Saya Deddy Kurniawan, host channel Call Deco on Request, promoting computer assisted language learning in Indonesia. Sampai jumpa.